Halo sedulur semua, mugi kersaa. Semoga panjenengan hari ini diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, dan hati yang ayem tentrem. Aku doakan, semoga apapun yang panjenengan perjuangkan, pelan-pelan dipermudah jalannya. Amin. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Silakan duduk santai, tarik napas pelan, dan mari kita ngobrol bareng soal perjalanan hidup, khususnya bagi panjenengan yang lahir di weton Wage. Sedulur, pernah hendak panjenengan merasa, kok hidup mulai berubah ya setelah masuk umur 30? Tiba-tiba ada ujian besar. Tiba-tiba ada rezeki tak terduga. Atau tiba-tiba merasa seperti diarahkan menuju jalan hidup yang baru. Banyak orang Jawa percaya bahwa weton Wage sering mengalami 5 peristiwa besar yang muncul justru di usia 30-an. Seolah alam dan leluhur sedang mengetuk pintu, bilang, "Hei, saatnya naik ke babak berikutnya." Pernah panjenengan merasakannya? Sebelum kita lanjut lebih dalam, monggo panjenengan like, subscribe, dan share video ini, supaya makin banyak sedulur yang tercerahkan. Tulis juga di kolom komentar doa terbaik panjenengan hari ini, serta asal kota panjenengan. Biar sedulur lain ikut mengamini. Hari ini kita akan membahas 5 peristiwa besar yang sering dialami weton Wage ketika memasuki usia 30-an. Kenapa usia 30-an? Karena dalam hitungan Jawa, angka 30 adalah masa matang, saat seseorang mulai dipertemukan dengan jalan hidup sejatinya. Dan weton Wage dikenal sebagai weton yang punya karakter kuat, tekun, tapi sering menghadapi ujian batin yang tidak main-main. Pembahasan ini bukan ramalan mutlak. Ini lebih seperti peta perjalanan, supaya panjenengan bisa lebih siap, lebih waspada, dan lebih bijaksana menyikapi apapun yang terjadi. 1. Perubahan rezeki yang naik turun tapi mendadak stabil. Sedulur, kalau panjenengan lahir di weton Wage, mungkin panjenengan pernah merasakan hal ini. Ketika memasuki usia 30-an, rezeki seperti ikut naik turun mengikuti irama hidup. Ada masa ketika uang lancar, pekerjaan terasa ringan, peluang seperti datang sendiri tanpa dicari. Tapi ada pula masa ketika semuanya seperti seret, berat, bahkan membuat panjenengan bertanya-tanya, iki kok rasane angel kabeh yo? Dalam hitungan Jawa, weton Wage memang membawa pancaran energi rezeki yang cukup kuat. Wage dikenal tekun, rajin, dan tidak mudah menyerah. Namun justru karena sifat itu, rezeki Wage sering diuji terlebih dahulu sebelum diserahkan dalam bentuk yang stabil. Ibarat pedang yang ditempa di api panas, makin kuat seseorang, biasanya makin besar pula tempaan hidup yang harus dilewati. Memasuki usia 30-an, Wage sering mengalami fase perubahan yang cukup signifikan. Banyak yang bercerita bahwa di usia 20-an, hidup mereka terasa stagnan. Kerja ada, tapi biasa saja. Penghasilan ada, tapi tidak ada perkembangan berarti. Namun memasuki umur 30, alam seperti menggerakkan mereka ke arah baru. Ada yang tiba-tiba dapat posisi lebih baik. Ada yang berani memulai usaha. Ada pula yang mendapat peluang dari orang yang sebelumnya tidak dikenal. Perubahan-perubahan ini sering datang dalam bentuk kejutan. Kadang tidak masuk akal. Kadang muncul saat Wage sedang berada di titik rendah. Tapi justru itulah cara semesta bekerja. Ketika Wage mau belajar, mau menerima proses, biasanya pintu rezeki baru akan terbuka lebih lebar. Namun sebelum kestabilan itu datang, Wage hampir selalu melewati masa gonjang-ganjing. Masa ketika pengeluaran tiba-tiba meningkat. Masa ketika harus memilih antara lanjut kerja lama atau mencoba jalur baru. Masa ketika merasa hidup kok berat ya, tapi entah kenapa tetap kuat menjalaninya. Disinilah titik paling penting. Karena setelah masa naik turun itu, Wage memasuki fase yang disebut banyak orang sebagai fase kestabilan rezeki. Fase ketika apa yang sebelumnya terlihat rumit, mendadak tertata. Fase ketika pekerjaan yang dulu seret, tiba-tiba lancar. Fase ketika usaha kecil yang dulu tidak jelas, tiba-tiba menemukan pasarnya. Fase ketika Wage akhirnya memahami. Oalah, ternyata iki alasanku harus melewati badai dulu. Contohnya begini. Ada sedulur Wage yang bekerja bertahun-tahun di tempat lama, tapi tidak kunjung naik. Gaji cukup tapi tidak membuat nyaman. Masuk umur 31, ia nekat pindah kerja. Awalnya takut, tapi ternyata lingkungan baru membuka pintu yang lebih besar.
Gajinya naik, tanggung jawab lebih jelas, hidup lebih terarah. Dan seringnya, jika Wage berani mengambil langkah besar di usia 30-an, hasilnya justru jauh lebih stabil dibanding ketika masih usia 20-an. Wejangannya begini, rezeki Wage memang tidak langsung deras, tapi kalau sudah datang dan stabil, biasanya susah jatuh lagi. Maka jika panjenengan sekarang sedang berada di masa naik turun rezeki, jangan buru-buru patah semangat. Bisa jadi panjenengan sedang digiring menuju fase baru yang jauh lebih baik. 2. Pertemuan dengan orang penting yang mengubah jalan hidup. Sedulur, ada satu hal menarik yang sering dialami oleh pemilik weton Wage ketika memasuki usia 30-an, yaitu pertemuan dengan seseorang yang membawa perubahan besar dalam hidup. Pertemuan ini tidak selalu dramatis, tidak selalu muncul dalam wujud kejutan besar. Kadang justru datang dengan cara sederhana, tapi berdampak sangat panjang dalam perjalanan kehidupan Wage. Dalam hitungan Jawa, weton Wage punya sifat dasar yang tekun, tertutup rapat soal perasaan, dan cenderung memikul beban hidup sendirian. Wage jarang meminta bantuan. Wage jarang mengeluh. Wage lebih suka menyelesaikan masalah sendiri, meski sebenarnya berat. Nah, justru karena sifat ini, alam sering mengirimkan 1 atau 2 orang penting untuk membuka jalan ketika Wage memasuki fase kedewasaan. Orang ini bisa siapa saja. Bisa pasangan hidup yang tiba-tiba hadir di saat Wage merasa kehilangan arah. Bisa teman baru yang tanpa sengaja mengenalkan Wage pada peluang besar. Bisa atasan di tempat kerja yang melihat potensi Wage dan memberikan kepercayaan lebih. Atau guru kehidupan, orang tua, sesepuh, atau seseorang yang memberi nasihat yang menancap di hati. Yang menarik, pertemuan ini sering terjadi ketika Wage sedang dalam kondisi tertekan atau bingung. Mengapa? Karena ketika hati Wage sedang hening oleh masalah, biasanya ia lebih mudah menerima petunjuk. Dan petunjuk itu sering hadir melalui orang lain. Contohnya begini. Ada sedulur Wage yang merasa mandek di pekerjaannya. Bertahun-tahun stagnan, tidak ada perkembangan. Masuk umur 32, ia bertemu seseorang di sebuah acara sederhana, hanya makan bersama rekan kerja. Dari obrolan ringan itu, ia diperkenalkan ke seseorang yang membuka peluang kerja baru. Dari peluang itu, ia menemukan jalur hidup yang benar-benar mengubah segalanya. Ada juga kisah Wage yang awal usia 30-an merasakan sepi batin, lelah menghadapi hidup. Tidak ada teman yang benar-benar mengerti. Tiba-tiba ia bertemu seseorang yang hadir sebagai pasangan hidup. Orang yang sabar, yang memberikan ruang untuk Wage berproses, yang justru menjadi energi pendorong untuk Wage berkembang. Pertemuan itu bukan kebetulan. Dalam laku Jawa disebut tetenger jodoh laku urip, tanda bahwa Wage sedang dipersiapkan untuk fase kehidupan berikutnya. Sedulur, weton Wage memang dikenal kuat secara batin, tapi sebenarnya Wage butuh sandaran yang tepat. Bukan banyak orang, tapi orang yang tepat. Maka ketika di usia 30-an Wage dipertemukan dengan seseorang yang tiba-tiba membuat hidup lebih terang, itu adalah bagian dari takdir yang sudah lama disiapkan. Para sesepuh sering berkata, "Kanggo Wage, siji wong bisa dadi lawang rezeki lan lawang panguripan." Artinya, satu orang bisa menjadi pintu rezeki dan pintu kehidupan. Maka kalau panjenengan sekarang bertemu seseorang yang terasa berbeda, entah sebagai pasangan, sahabat, mentor, atau rekan usaha, jangan dianggap kecil. Bisa jadi orang itu adalah tanda bahwa hidup panjenengan sedang bergerak ke arah yang jauh lebih besar. Wejangannya adalah, rawat hubungan baik. Wong sing rawani nuntunmu ing peteng, kui biasane sing diutus kanggo nuntunmu tekan padang. 3. Ujian batin, rasa sepi, lelah, pertanyaan tentang arah hidup. Sedulur, masuk usia 30-an, banyak pemilik weton Wage mengalami sesuatu yang tidak selalu tampak dari luar. Tubuh mungkin sehat, pekerjaan mungkin masih berjalan, urusan rumah tangga terlihat baik-baik saja, tapi di dalam hati muncul rasa yang sulit dijelaskan. Ada rasa sepi yang datang tiba-tiba. Ada rasa jenuh, bosan, seperti hidup tidak bergerak kemana-mana. Ada saat ketika Wage merasa, aku iki sejatine arep dadi opo, arep melaku neng endi. Ini bukan hal aneh. Dalam laku Jawa, fase ini disebut panggilan batin atau masa penyelarasan diri. Batin Wage sedang diajak untuk berhenti sejenak, merenung,
dan menata ulang tujuan hidupnya. Sifat Wage yang cenderung pendiam dan memikul beban sendiri, sering membuat masa ini terasa lebih berat dibanding weton lain. Yang membuat unik, ujian batin ini sering muncul justru ketika hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Seolah semesta berkata, "Wis wayahe kowe mikir luwih jero, ojo mumlaku tanpa tujuan." Sedulur Wage biasanya tidak suka mengeluh. Mereka kuat, tegar, dan bisa bekerja keras tanpa banyak bicara. Tapi ketika masuk umur 30-an, hati Wage mulai sensitif terhadap hal yang sebelumnya tidak terlalu dipikirkan. Makna hidup, arah masa depan, kebahagiaan batin, dan keseimbangan antara kerja dan perasaan. Ada Wage yang tiba-tiba merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa, kok rasane ora iki sing tak goleki. Ada juga yang merasa lingkungannya tidak lagi selaras. Teman lama terasa menjauh. Tempat kerja makin tidak nyaman. Rumah terasa sunyi meski ada banyak orang di dalamnya. Semua rasa itu bukan tanda kelemahan. Justru tanda bahwa Wage sedang naik tingkat dalam kedewasaan batin. Fase ini biasanya berlangsung beberapa bulan sampai beberapa tahun, tergantung bagaimana Wage meresponsnya. Jika Wage bertahan sambil belajar memahami dirinya, hasilnya luar biasa. Wage akan menemukan ketenangan baru yang lebih stabil dibanding masa mudanya. Contoh sederhana. Ada seorang Wage yang selama 10 tahun bekerja di kantor yang sama. Gajinya cukup, lingkungannya lumayan, tapi hatinya terasa kosong. Masuk umur 33, ia mulai mempertanyakan arah hidupnya. Setelah melalui masa hening dan kebingungan, ia akhirnya menemukan pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan jiwanya. Hasilnya, ia lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih menghargai hidup. Ujian batin ini penting karena 3 hal. Wage diajar sabar menghadapi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Wage belajar mendengarkan suara hatinya sendiri, bukan tekanan dari luar. Wage dibentuk menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih siap menerima rezeki besar. Wejangan leluhur berkata, "Sunyi iku ora tansah artine sepi. Kadang sunyi iku papan kanggo endeleng awakmu dewe luwih cetha." Artinya, sunyi bukan hukuman, tapi tempat agar panjenengan bisa melihat diri sendiri dengan lebih jelas. Sedulur Wage, jika panjenengan sekarang merasa lelah secara batin, jangan takut. Jangan juga mengira bahwa hidup panjenengan sedang mundur. Justru panjenengan sedang memasuki proses pendewasaan yang akan membentuk karakter kuat dan bijaksana. Lewati dengan sabar, dan Wage akan keluar sebagai pribadi yang jauh lebih kokoh. 4. Kesempatan besar, puncak keberanian mengambil keputusan. Sedulur, ada fase menarik yang hampir selalu muncul bagi pemilik weton Wage ketika memasuki usia 30-an, yaitu munculnya keberanian besar untuk mengambil keputusan penting. Wage yang biasanya hati-hati, penuh perhitungan, dan cenderung memilih aman, tiba-tiba berubah. Hatinya terasa lebih mantap. Pikirannya lebih berani. Keinginannya untuk bergerak sangat kuat. Dalam laku Jawa, ini disebut mangkat niat, momen ketika tekad seseorang bertemu dengan waktu yang tepat. Dan untuk Wage, momentum ini sering muncul justru di usia 30-an, ketika pengalaman hidup sudah cukup, tapi tenaga dan semangat masih kuat. Keputusan besar yang diambil Wage bisa bermacam-macam. Ada yang memberanikan diri pindah kerja setelah bertahun-tahun bertahan di tempat yang tidak lagi berkembang. Ada yang memilih memulai usaha meski sebelumnya tidak pernah membayangkan menjadi wirausahawan. Ada yang memutuskan menikah, atau sebaliknya, berpisah dari hubungan yang sudah lama tidak sehat. Ada yang memilih merantau, keluar dari zona nyaman, menuju kota atau negara baru. Yang menarik, keputusan-keputusan ini sering diambil bukan karena Wage nekat, tapi karena perasaan, wis wayahe. Hati Wage memberi sinyal kuat, dan kali ini Wage benar-benar mendengarkannya. Sebelumnya, Wage mungkin sering ragu, selalu menunda, selalu takut salah, selalu menimbang terlalu banyak hal. Namun memasuki usia ini, Wage menyadari bahwa hidup tidak bisa terus menunggu. Ada saat ketika keberanian dibutuhkan agar hidup bisa bergerak maju. Banyak kisah Wage yang mengalami perubahan hidup setelah berani mengambil langkah ini. Contohnya, ada sedulur Wage yang bekerja di tempat yang sama selama 8 tahun. Ia nyaman, tapi stagnan. Tidak ada kenaikan posisi.
Tidak ada penghargaan. Masuk umur 34, ia memberanikan diri resign. Awalnya berat, bahkan takut salah langkah. Tapi beberapa bulan kemudian ia mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik, gaji lebih tinggi, dan lingkungan yang lebih sehat. Wage sering baru berkembang setelah berani melangkah keluar dari batas lamanya. Ada juga Wage yang memutuskan memulai usaha kecil-kecilan. Tidak langsung sukses, tapi perlahan membaik. Karena Wage dikenal tekun, usaha yang dirintis dengan sungguh-sungguh biasanya akan membuahkan hasil yang stabil meski tidak langsung besar di awal. Selain itu, keputusan besar tidak selalu mengenai pekerjaan atau keuangan. Kadang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Misalnya memperbaiki hubungan keluarga, memutus pertemanan toksik, atau memilih lingkungan baru yang lebih sehat. Keputusan-keputusan ini sangat penting untuk kebahagiaan batin Wage. Puncaknya, keputusan yang diambil di usia 30-an ini hampir selalu membawa perubahan positif. Mengapa? Karena Wage mengambilnya tidak dengan emosi, tapi dengan kematangan. Apa yang dulu ditahan, sekarang dilepas. Apa yang dulu ditunda, sekarang dilaksanakan. Wejangan leluhur berkata, Wong sing wani mutuske dalane, iku sing luwih cedhak karo sukses. Artinya, orang yang berani menetapkan jalannya, dialah yang lebih dekat dengan kesuksesan. Jadi sedulur, kalau panjenengan Wage dan sedang merasa ingin mengambil langkah besar, entah pindah kerja, memulai usaha, memperbaiki hubungan, atau pindah tempat tinggal, itu bukan kebetulan. Itu bagian dari perjalanan takdir Wage. Dan ingat, Wage jarang salah ketika hatinya sudah mantap. 5. Karmic Shift. Balasan baik pelunasan ujian masa lalu. Sedulur, ini adalah bagian yang paling sering diceritakan para sesepuh ketika membahas weton Wage, yaitu masa pelunasan energi, atau yang sering disebut sebagai Karmic Shift. Fase ini biasanya muncul kuat ketika Wage memasuki umur 30-39 tahun. Pada masa inilah apa yang pernah Wage tabur di masa muda, mulai kembali ke dirinya dalam bentuk yang lebih nyata. Dalam laku Jawa, setiap orang membawa beban karma dan bekal karma. Beban karma adalah pelajaran yang harus dilewati. Bekal karma adalah kebaikan yang akan kembali sebagai pertolongan. Dan weton Wage terkenal sebagai weton yang sering menerima keduanya dalam bentuk pengalaman yang sangat kentara. Banyak Wage bercerita bahwa ketika mereka masuk usia 30-an, hidup terasa seperti diatur ulang. Orang-orang yang dulu menyakiti pergi sendiri. Orang yang dulu ditolong tiba-tiba muncul membawa bantuan. Peluang baru terbuka tanpa dicari. Masalah lama muncul kembali. Tapi kali ini untuk diselesaikan, bukan untuk ditakuti. Semua itu bagian dari pergeseran energi karmis. Misalnya begini. Ada seorang Wage yang dikenal suka menolong sejak muda. Ia tidak pernah berpikir panjang ketika membantu teman, keluarga, atau orang asing. Lalu ketika memasuki usia 30-an, ia mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat. Tanpa diminta, banyak teman lama datang menawarkan bantuan. Ada yang memberi pekerjaan, ada yang membantu modal usaha, ada yang sekadar memberikan dorongan semangat. Itulah bekal karma yang kembali. Sebaliknya, ada pula Wage yang dulu pernah melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Bukan karena jahat, tapi karena masa muda kadang penuh emosi. Kesalahan itu muncul kembali di usia 30-an dalam bentuk ujian. Bukan untuk menyiksa, tapi agar Wage belajar dan tidak mengulanginya di masa depan. Setelah pelajaran itu selesai, pintu rezeki biasanya terbuka lebih lebar. Yang menarik, fase karmic shift ini sering membuat Wage merasa hidupnya sedang dicuci. Hati terasa sensitif. Pikiran sering merenung. Ada rasa ingin memperbaiki diri. Ada dorongan untuk lebih dekat dengan doa, dengan keluarga, dengan hal-hal spiritual yang menenangkan. Ini tanda bahwa energi lama sedang dilepaskan. Para sesepuh sering berkata, Wong Wage yen wis mlebu umur 30-an, lakune dadi luwih resik. Gusti maringi tandha, nanging alus. Artinya, saat Wage memasuki usia 30-an, jalannya semakin dibersihkan. Tuhan memberi tanda, tapi dengan cara halus. Dalam periode ini, Wage juga sering mendapat penutupan dari hal-hal yang sudah tidak selaras. Pekerjaan yang tidak cocok biasanya selesai tiba-tiba. Hubungan yang tidak sehat perlahan menjauh.
Kebiasaan buruk sulit dipertahankan karena batin Wage mulai menolak. Sebaliknya, hal-hal baik mudah muncul dan terasa pas. Karmic shift ini sangat menentukan arah masa depan Wage. Jika Wage mengikuti alurnya dengan sabar dan ikhlas, hidupnya di usia 40 ke atas biasanya stabil, tenang, dan penuh berkah. Wage jarang jatuh setelah melewati masa penyelarasan ini, karena fondasinya sudah kuat. Wejangan leluhur berkata, urip iku balung urip. Singkok tandur bakal kok tuai. Wage iku tandure akeh, mula untunge yo akeh yen lakune resik. Artinya, apapun yang panjenengan tanam, itulah yang panjenengan tuai. Dan Wage, yang sejak muda banyak berbuat baik, biasanya menuai keberkahan besar di usia 30-an ke atas. Sedulur, jika panjenengan sekarang merasakan hidup seperti diguncang, itu bukan hukuman. Jika panjenengan merasa keberuntungan datang tiba-tiba, itu juga bukan keajaiban tanpa sebab. Semua adalah bagian dari karmic shift, pembersihan jalan agar Wage bisa masuk ke fase hidup yang lebih mapan, lebih terang, dan lebih berkah. Sedulur, menginjak usia 30-an bagi weton Wage adalah masa yang sangat penting. Masa perubahan, masa pembersihan, masa penegasan jalan hidup. 5 peristiwa tadi bukan untuk ditakuti. Justru untuk disyukuri, karena itu tanda bahwa hidup panjenengan bergerak. Ingat, rezeki naik turun itu wajar. Pertemuan penting harus dihargai. Ujian batin bukan berarti kalah. Keputusan besar butuh keberanian. Dan karmic shift adalah penanda bahwa hidup panjenengan sedang naik tingkat. Tetap sabar. Tetap berdoa. Tetap kuat menghadapi apapun. Karena weton Wage, jika sudah matang, biasanya jadi pribadi yang sulit digoyahkan dan penuh keberkahan. Sedulur, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Saya Wage, saya siap menerima perubahan baik di usia 30-an. Semoga panjenengan selalu diberi jalan terbaik, rezeki yang lancar, kesehatan yang kuat, dan hati yang bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan berkah lan katentreman. Salam hangat untuk panjenengan semua.